Yang lebih parah lagi kalau orang sudah dewasa. Orang dewasa katakanlah usia 20 misalnya. Ada tuh 20 baru datang itu. Nah, baru datang itu pun karena pacarnya mengeluh. Kok kecil kamu itu. Lebih parah lagi. Pacar sama istri dong. Pacar. Nah, kalau sudah dewasa begitu, ya itu tidak mudah gitu. Ya, yang lebih parah lagi, testisnya yang susah berkembang kalau sudah lewat begitu. Artinya kemudian kalaupun dia menikah, kelak setelah mendapatkan pengobatan, dia bisa melakukan hubungan seksual, tetapi tidak bisa menghamili istrinya. Kalau istrinya hamil dok? Nah, kalau istrinya hamil, tiba-tiba hamil, nah itu perlu dilacak itu. Ada intervensi asing di situ. Kayak pemburu mungkin Itu. yang nembak orang lain begitu. Om Swastiastu, semeton pemirsa Wayan Setiawan Channel 57 dimanapun berada. Di pagi hari yang cerah ini, saya mendapat kesempatan yang luar biasa sekali, mendapatkan narasumber yang di luar ekspektasi saya sebagai seorang host. Saya perkenalkan beliau, Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi. Beliau spesialis andrologi dan seksologi. Nah, kata seks ini ya agak nikmat untuk dibicarakan dong. Karena kalau sudah bicara seks, saya pikir pemirsanya pasti banyak. Namun tidak semata-mata fokus pada seks secara spesifik ya, ini secara seks secara kesehatan umum. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum obrolan ini kita lanjutkan, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Wimpi Pangkahila untuk menyapa pemirsa Wayan Setiawan Channel 57. Silakan Tuan. Ya, selamat pagi para pemirsa sekalian. Ini kesempatan yang baik bagi saya diundang pada channel ini untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat berbagai masalah yang timbul terkait dengan seks ya. Oleh karena banyak sekali iklan-iklan bohong yang kemudian meminta banyak korban di masyarakat. Saya kira seperti itu. Kita ikuti saja acara kita ini. Prof, ini langsung saja Prof. Saya pengikut Prof di akun Facebook Prof. Nah, terakhir yang saya simak adalah tentang korban dari praktek pembesaran alat kelamin, Prof. Pria. Alat kelamin pria. Nah, saya tidak akan banyak komentar karena ini bukan ahli saya, tetapi tentu pemirsa di rumah, terutama kaum pria nih yang nggak pede, yang minderan dengan burungnya kecil nih, terutama ukuran burung Asia kan nggak terlalu besar-besar ya. Sedang-sedang saja. Nah, kita dengarkan nih penjelasan dari pakarnya, ahlinya, agar kita tidak termakan iklan yang justru menjerumuskan burung kita nggak mau bernyanyi. Silakan, Prof. Ya, jadi menyangkut ukuran penis ya, alat kelamin pria itu sebetulnya ada dua macam memang. Ya. Pertama yang normal, kedua tidak normal. Itu ada memang yang tidak normal gitu. Nah, untuk yang tidak normal ini bisa nggak dibesarkan? Nah, jawaban saya sudah jelas begini, berdasarkan sekian banyak pasien yang datang itu, data dari sekian banyak pasien. Kalau itu disebabkan karena penyebab tertentu, katakanlah karena hormonnya kurang, nah itu bisa. Jadi harus diperiksa dulu ini normal nggak sih gitu ya. Nah, paling bagus sebetulnya untuk mengukur itu pada masa pertumbuhan, pada masa sebelum remaja lebih bagus sebetulnya. Jadi ternyata memang sudah cukup banyak orang tua yang membawa anaknya. Nah, dibandingkan dengan anak temannya misalnya, kok penis anak saya kecil gini. Nah, dibawalah ke saya.
Nah, saya periksa memang tidak sesuai dengan perkembangan sesuai usianya gitu. Nah, pada masa itu tentu harus diperiksa dulu hormonnya gimana, ya. Apakah ada kaitan atau tidak dengan kegemukan. Anaknya gemuk biasanya. Anaknya gemuk, payudaranya laki-laki ini, Ya, ya. payudaranya tumbuh gitu ya. Nah, kalau hasil pemeriksaan hormonnya darahnya memang kurang, ya berikan pengobatan. Nah, itu akan berkembang dengan bagus biasanya. Penisnya, lalu buah sakarnya, testisnya akan berkembang dengan baik. Nah, tapi yang jadi masalah itu kalau anak itu sudah datang pada usia remaja, katakanlah pada usia 14 misalnya. Nah, pada kondisi ini, itu yang agak sulit berkembang itu dengan pengobatan adalah testisnya, buah sakarnya. Nah, kalau penisnya masih bisa. Nah, tetapi tentu tergantung berapa lama dia akan mendapatkan pengobatan. Yang lebih parah lagi kalau orang sudah dewasa. Orang dewasa katakanlah usia 20 misalnya. Ada tuh 20 baru datang itu. Nah, baru datang itu pun karena pacarnya mengeluh. kok kecil kamu itu. Lebih parah lagi. Pacaran sama istri, Dok? Pacar. Kalau pacar kan pranikah nih. Iya, itu kan ya sekarang kan harus kita akui sudah banyak terjadi seperti itu. Apakah itu karena mengikuti perkembangan zaman atau tidak, tapi kenyataannya Faktanya begitu. ya faktanya seperti itu. Nah, kalau sudah dewasa begitu, ya itu tidak mudah gitu. Ya, yang lebih parah lagi testisnya yang susah berkembang kalau sudah lewat begitu. Artinya kemudian kalaupun dia menikah kelak setelah mendapatkan pengobatan, dia bisa melakukan hubungan seksual, tetapi tidak bisa menghamili istrinya. Kalau istrinya hamil, Dok? Nah, kalau istrinya hamil tiba-tiba hamil, nah itu perlu dilacak, itu ada intervensi asing di situ. Kayak pemburu mungkin Nah, itu. yang nembak orang lain begitu. Nah, itulah yang terjadi seperti itu. Yang Tapi izin, Dok, ini menarik sekali ya, karena ini adalah fakta real di lapangan. Dan secara seperti saya bilang tadi, saya sampaikan kepada Prof tadi, secara psikologi laki-laki itu memang pengen dalam tanda kutip memuaskan pasangannya, perempuan loh, Dok. Dan secara psikologi mungkin karena saya tidak tahu, karena saya bukan perempuan, perempuan tuh mungkin merasa lebih nyaman dengan ukuran alat penis yang lebih besar. ya, Dan ini realita, Dok. ya betul. Di lapangan. Betul. Itu karena informasi yang tidak selalu benar juga. Ya. Ya. Nah, yang penting itu sebetulnya bukan ukurannya ya. Ya. Asal normal ya. Ya. Asal normal, bukan ukurannya, tapi fungsinya. Nah, waktu ereksi bisa bagus nggak? Itu sebetulnya. Nah, karena kalau dari data yang ada, ukuran penis itu, waktu ereksi normal ya, ereksi normal dibandingkan dengan tidak ereksi itu bisa 1,5 kali sampai 2 kali lipat dari ukuran sebelum ereksi, kalau tidak ereksi. Nah, kalau normal tapi. Kalau tidak normal, Ya, kecuali kalau ukurannya memang tidak normal ya lain lagi itu. Gitu. Prof, Jadi yang lebih penting itu fungsi ereksinya sebetulnya. Gitu. izin, Prof. Yang tidak normal itu apa tidak dibagi lagi menjadi 2, Prof? Kalau seperti, maaf ini seperti penyakit, ada hidrosepalus, ada mikrosepali. Oh, itu lain lagi. Enggak, maksud saya normal nih. Kalau yang tidak normal apa ukurannya besar itu dianggap tidak normal. Kalau rata-rata ukuran normal alat kelamin orang-orang Asia, orang-orang Indonesia berapa? Dalam keadaan ereksi ya, itu mungkin 11 ke atas itu. 11 ke atas. Dalam keadaan ereksi. Ya. Nah, kalau tidak ereksi ya tergantung. Nanti berapa kali lipat dia lebih ini. Ya. Itu sebetulnya. Jadi sekali lagi, ukuran itu sebetulnya tidak penting ya, asal dalam level normal ya. Nah, yang lebih penting fungsi ereksinya itu. Bisa nggak ereksi dengan maksimal ketika akan melakukan hubungan seksual? Nah, di situ seharusnya. Kalau tidak maksimal ya nggak bagus pasti. Ketika melakukan hubungan seksual tidak bagus dan mungkin tidak bisa memuaskan pasangannya. Nah, saya tertarik waktu Dok sampaikan bahwa Dok mempunyai
bahwa Prof mempunyai banyak foto-foto Ya, pasien korban iklan bohong. itu. Ya tentu saya tidak akan meminta Prof menunjukkan di sini. Tetapi ini sangat penting karena saya pikir mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kepada yang belum terkena itu gitulah, artinya belum dia terjerat iklan Bohong. iklan bohong sebagai seorang yang ahli di bidangnya. Saya perkenalkan juga beliau adalah pemegang rekor dunia untuk pasca sarjana Anti-aging. anti-aging ya itu, dan juga pemegang rekor Museum Rekor Indonesia. Nah, jadi kita mendapatkan data atau sumber dari yang semestinya bicara, nggak asal-asal ada iklan, oh ini begini kan banyak begitu, Prof. Ya, banyak sekali. Nah, ya, bagaimana untuk Prof biar jadi masyarakat teredukasi, Prof, soal ini, karena ini masalah laten. Betul. Ya. Bukan komunis saja yang bahaya laten komunis, tapi ini bahaya laten sekali, Prof. Ya, jadi saya pikir bagus disinggung itu. Jadi masyarakat itu jangan terlalu percaya dengan media sosial itu. Video-video di medsos, iklan-iklan itu banyak bohongnya. Ya, jadi kalau mengalami masalah tertentu terkait dengan seks ya cari dokter dong. Ya. Nah, dokter tentu pasti tahu gitu. Apakah ini normal, apakah bagaimana mengatasinya gitu. Kalau dokter yang dicari merasa bukan bidangnya, tentu dia konsulkan lagi gitu. Jadi jangan terlalu percaya pada media sosial itu. Nah, itu bedanya. Nah, saya teringat tiba-tiba nih. Dulu kan saya wartawan nih ceritanya. Ya. Waktu zaman koran-koran cetak itu. Bedanya apa zaman dulu dan sekarang? Kalau zaman dulu orang mau mengirimkan tulisan artikel kan di evaluasi dulu. Diperiksa oleh tim redaksi. Kalau menurut tim redaksi ini tidak layak buat, ditolak. Kalau sekarang kan siapapun bisa nulis di media sosial. Dan tidak selalu benar. Banyak sekali yang bohong, yang salah. Nah, masyarakat yang tidak mengerti, menonton itu, dikira benar gitu. Akhirnya terjadilah berbagai akibat itu. Banyak sekali korban-korban itu. Membesarkan penis. Ya. Memanjangkan, membesarkan lah ceritanya. Banyak sekali. Saya kumpulkan lumayan banyak tuh foto-foto pasien itu. Yang datang kok jadi begini gitu. Ya, yang banyak itu kan disuntik silikon, ditanam pelor gitu. pelor. Nah itu. Nah, mungkin masyarakat nggak tahu kok bisa ya mereka nyuntik itu. Saya tahu intinya cara bohongnya. Nah, begini ceritanya. Ini cerita pasien nih. Ya. Jadi masuk ke ruangan itu, ruangannya agak gelap katanya. Nggak terang seperti ini, agak gelap. Disuruh tidur, telanjang. Kemudian si pelaku ini saya pijat ya gitu. Nah, diurut sama dia, dipijat kan dia terasa sakit. Nah, waktu sakit itu ada yang lebih sakit lagi. Nah, ternyata yang terasa lebih sakit itu waktu dia nyuntikkan. Jadi si pelaku ini menyuntikkan sesuatu itu sangat mungkin atau hampir pasti silikon. Itu. Jadi si pasien pasiennya katakan dalam tanda petik, pasien ini tidak tahu bahwa dia disuntikkan karena sebelumnya dipijat gitu. Dipijat dan terasa lebih sakit waktu dia nyuntikkan itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya pikir ini mau dibiarkan atau tidak. Nah, karena itu saya muat dulu di media cetak, sekarang ya dengan harapan itu jangan terulang lagi. Iklan-iklan harus diberantas. Ya. Nah, ternyata kalau saya amati iklan-iklan bohong itu tidak hanya di media sosial, tapi di TV juga masih ada. Iklan-iklan bohong itu. Coba cek di TV masih ada tuh. Ya. Pertanyaan saya, kok ini dibiarkan oleh pihak terkait, Prof? Nah, itu dia. Ya, ada dua kemungkinan. Pihak terkait mungkin tidak melihat, mungkin ya, tapi nonton gitu. Ya, nggak mungkin lah ya. Katanya nggak mungkin. Kedua, pihak terkait memang bodoh. Tidak mengerti. Nggak mengerti. Mestinya tanya dong, bener nggak nih? Kepada yang mengerti, kan seharusnya begitu. Atau kemungkinan ketiga, kemungkinan yang buruk nih, dibiarkan orang, ya bisa. Ya toh?
Dibiarin karena bayar, atau biarkan orang meninggal gitu. Toh jumlah penduduk masih banyak. Gitu. Nah, ini yang mengeri, Dok. Ini yang sangat ngeri. Ini baru di Kota Denpasar, Prof. Bukan. Ini baru di Kota Denpasar, belum Bali, belum Indonesia. Nah, belum Indonesia. Ya, belum Bali, belum Indonesia. Di Kota Denpasar, Semeton, itu by data tercatat 15.400 sekian orang hidup dengan HIV AIDS ODA. Nah, itu ya. Nah, dan ini tentu Prof secara kejiwaan satu sangat memukul penderita. Ya, betul. Kedua yang masih HIV gitulah. Tentu berpotensi nih patut diduga berpotensi menularkan kepada pasangannya. pasangannya atau ke orang lain. Ya, makanya. Nah, makanya saya ini mohon maaf ya, waktu saya mendengar di Jawa Timur bahwa Ibu Wali Kota Jawa Timur waktu itu Ibu Risma berhasil menutup Doli. Ya. Saya menganggap itu bukan suatu keberhasilan, Prof. Itu merupakan sebuah bentuk kegagalan. Ya, Karena justru itu yang menyebar nanti. ya kan nggak bisa didata. Ya, betul. Nah, tanggapan Prof sendiri soal lokalisasi itu bagaimana, Prof? Dari sudut pandang seorang ahli Yang andrologi dan seksologi ini. bicara mengenai PSK itu saya kira sampai kapanpun tidak akan mungkin bisa diberantas. Ini pendapat saya, mungkin salah ya silakan aja. Iya. Menurut saya tidak akan mungkin bisa diberantas sama sekali. Ya. Nah, kalau itu seperti yang dilakukan itu, ya, Doli tidak ada, terus mereka kemana? Jawabannya kemana-mana. Kemana-mana? Ya. Nah, kemana-mana mungkin dia sembunyi bahwa dia PSK. Nah, itu lebih bahaya lagi. Sehingga dokter tidak bisa mengontrol kesehatannya. Nah, itu yang perlu dibicarakan. Mungkin dari sudut kesehatan seperti itu. Tapi dari sudut agama, moral mungkin dianggap nggak benar ya pendapat saya ini gitu. Tapi yang pasti nggak akan mungkin bisa diberantas sama sekali. Nah, apalagi sekarang ini dengan aktifnya media sosial, orang bisa menawarkan diri di media sosial. Ya kayak aplikasi hijau itulah. Nah, itu dia makanya. Orang tinggal pilih aja. Mau ketemu di mana misalnya. Ya, itu kan sangat mengerikan. Ya. Kalau yang bersangkutan mereka tidak pernah memperhatikan bahayanya penyakit menular ini, seksual ini. Itu. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan, Prof. Ini satu penginapan, Prof, ya. Penginapan. Satu penginapan, saya tidak sebut nama. Ini jeda 10-15 menit itu ada satu pasangan masuk, Prof. Tinggal hitung aja berapa penginapan ada di Bali. Nah, itu begini. Ya itu. Nah, seperti itu kan sebetulnya perlu ya. Kita semua, pemerintah perlu, pihak terkait perlu memperhatikan ini. Tidak mungkin itu bisa ditiadakan sama sekali. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar tidak terjadi penularan penyakit. Edukasi lagi intinya. Ini Prof, dari segi usia tentu Prof lebih senior dari saya. Di Bali ada satu kawasan yang dari dulu sudah terkenal dengan prostitusinya. Saya nggak sebut nama desanya lah biar nggak tersinggung. Tapi semua orang tentu tahu, ya kan? Ya. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, Prof, saya pikir setiap rumah tangga itu, setiap apapun itu perlu ada saluran buangnya, ada selokannya gitu loh. Nah, tanggapan Prof sebagai seorang akademisi ini, bagaimana kalau prostitusi itu dilokalisir? Ya, itu lebih bagus dalam kaitan mengawasi, mendidik, ya, mengedukasi lebih bagus pasti. Nah, cuma mungkin pihak terkait melihat itu kok terlalu mencolok gitu ya, seolah-olah tidak agamis ya, tidak taat beragama gitu. Padahal itu fakta yang ada. Dari segi kesehatan lebih mudah mengontrol. Katakanlah misalnya dilakukan check up berapa sebulan sekali misalnya, ya tak? Orang ini penyakitan nggak sih?
Kalau penyakitan ya sembuhkan. Nah itu tentu lebih aman dibandingkan dengan yang menyebar kemana-mana, tidak terkontrol. Apa kalau dalam agama tertentu ya, saya tidak sebut agamanya, ada pendidikan Seks. sebelum nikah itu loh, ada pranikah, ya. pranikah, Ya. ada pendidikan pranikah sebelum, saya tidak sebut agamanya ya Prof ya. Apa tidak mungkin dilakukan dibuat satu kebijakan untuk menekan bahaya ini, Iya. bahwa disyaratkan setiap pasangan yang akan menikah dites apakah yang bersangkutan ini steril dari itu apa tidak? Bagaimana ini dalam sudut pandang? Yang paling bagus sebetulnya pendidikan seks di sekolah-sekolah itu. Saya ingat sekali itu. Ya. Waktu Gus Dur dulu, Gus Dur sebagai presiden menyetujui dia lakukan pendidikan seks di sekolah-sekolah. Nah, tapi sayang tidak lama setelah itu Gus Dur Dilengsarkan. jadi nggak ada lagi sekarang. Masih ada sekolah tertentu yang memberikan pendidikan seks. Itu bagus sekali. Sehingga dari awal anak-anak itu sudah diberikan pengetahuan tentang seksualitas, tentang bahayanya hubungan seks pranikah, tentang bahayanya penyakit-penyakit. Nah itu sebetulnya itu sekolah-sekolah tertentu sudah melakukan itu, telah dan terus melakukan itu. Tapi tidak semua sekolah gitu ya. Nah itu. Sekarang bagaimana pihak terkait di pemerintahan untuk memikirkan lagi perlu nggak sih ini? Nah, menurut saya perlu sekali untuk kedepannya mencegah itu. Gitu. Nah ini kan bulan-bulan politik Prof, jadi bisalah nyerempet sedikit ke politik kan. Mungkin harapannya kepada siapapun pemimpin terpilih nanti, apa yang menjadi saran seorang Profesor Wimpi Pangkahila nanti agar bisa dijadikan satu pertimbangan. Ya mudah-mudahan. Karena pendidikan seks itu bukan berarti kita mendidik anak untuk melakukan hubungan seks kan, tetapi memberitahu mereka what do and what don't, itu kan seperti itu. Karena mohon maaf nih Prof, saya pernah punya pengalaman, ada cerita dari teman saya, dan saya pernah laporkan ini dan pernah dimuat loh Prof. Ini saya mohon maaf ini terbuka karena saya juga koordinator SWAP Prof, solidaritas warga anti pedofil. Oh ya. Saya salah satu koordinatornya dengan Mbak Ipung, Siti Sapura dulu dan Dadap dan beberapa teman. Ya, itu ada satu korban Prof, satu korban pedofil yang digituin kelas 5 SD Prof. Terus dinikahin SMP, terus cerai, terus cerita ke saya bahwa mantan suaminya itu kambuh lagi. Dan itu sudah dimuat di media Prof. Yang kami lakukan waktu itu adalah, satu yang saya lakukan sendiri, menelpon langsung wali kota yang waktu itu Bapak Jayanegara ya. Saya telepon beliau langsung, saya WA langsung, menyatakan bahwa oknum guru ini memang pedofil. Saya ceritakan bahwa dia pernah menikahi anak di bawah umur. Yang digituin, ya ini testimoni loh Dok. Prof langsung yang digituin waktu kelas 5 SD dan dinikahi SMP. Waktu itu pihak keluarga sebenarnya sudah mau melapor, tapi dengan segala pertimbangan tidak melapor dan anak itu dibiarkan menikah sampai akhirnya cerai. Nah saya sampaikan itu. Tapi sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Nggak ada. Denpasar hanya memutasi dari satu SD ke SD lain. Saya tidak sebut SD-nya, tapi masyarakat mungkin tahu. Ini ada di wilayah Denpasar. Kemungkinan oknum guru tersebut masih mengajar atau pensiun sekarang karena peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu, Bro. Ada korban lagi nggak itu masalahnya? Nah, dan menurut testimoni teman saya ini, suaminya itu memang suka chattingan dengan murid-muridnya begitu loh, Bro. Dan suka, mohon maaf nih ya, saya sampaikan ke Prof, terbuka saja. Dia suka melakukan kegiatan onani itu di WC, di WC dia sendiri kadang-kadang seperti itu. Nah ini kan bahaya sekali, Prof. Nah saya terbuka menyampaikan ini sebagai bentuk antisipasi agar pemerintah juga mendengar. Ya betul. Karena ya mau dibawa kemana masa depan anak-anak kita? Kan tanggung jawab pemerintah memang. Tanggung jawab bersama kita juga kan. Ya. Nah itu gimana, Prof?
penekanan Prof nih gimana? Ya, hal-hal Mungkin Prof lebih didengar oleh pemerintah daripada saya. dapat perhatian ya, oleh karena masyarakat itu akan apa namanya merasa dilindungi, ya, merasa dirangsang juga kalau ada peraturan yang mendukung itu, ya kan? Kalau tidak kan susah. Jadi harus orang-orang yang melakukan itu, katakanlah kekerasan pada anak-anak, ya, harus mendapat hukuman yang setimpal sesuai hukum yang berlaku, bukan hanya seperti tadi dipindah gitu aja, ya kan? Harus ada sanksinya seharusnya, ya. Saya melihat seperti lembaga komite independen kayak KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah dan lain-lain itu seperti pemadam kebakaran, Prof. Baru ada ini baru kalau ada peristiwa baru. Kenapa? Sebetulnya, ya, Kenapa enggak dilakukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten? Kenapa enggak melakukan edukasi ini? ya, saya nggak tahu. Kalau dulu ya, saya sering tuh memberikan edukasi itu. Waktu itu mungkin karena waktu itu zaman-zaman itu ya, AIDS itu ya, Ya. sehingga di ini sekarang mungkin karena sudah nggak terlalu ini ya, jadi nggak seaktif seperti dulu pihak pemerintah. Saya kira paling bagus ya harus tetap dilakukan edukasi, atau paling tidak di sekolah ya harus diharuskan memberikan pendidikan seks tadi itu Dari SD kan, Prof? dari SD ya. Dari SD sampai Ya, jenjang terus sampai SMA. SMA. Apalagi SMA sudah Pubertas kan? ya, tentu ya, yang saya catat itu, yang saya amati, sudah terjadi perubahan memang. Kalau zaman dulu itu hubungan seks pranikah itu betul-betul tabu. Sekarang kayaknya sudah biasa. Kalau dari saya mau cerita nih. Ada seorang ibu ngantar anaknya, membawa anaknya, menemani anaknya laki-laki umur 20-an itu. Saya kira ada masalah apa loh? Ada masalah apa nih, Bu? Ini anak saya ini, anaknya laki punya pacar gitu. Tapi mau melakukan hubungan nggak bisa bangun katanya. Saya terkejut tuh. Loh, berarti dia cerita sama ibunya, mau coba hubungan saya nggak bisa ereksi. Ibunya nganter, bisa dibantu nggak? Itu zaman dulu nggak mungkin begitu, nggak mungkin. Ya, kalaupun zaman dulu ada, tapi pasti sembunyi-sembunyi dia. Ini cerita ke orang tuanya nggak. Ini sudah vulgar sekali. Ya, artinya memang Vulgar sekali. perubahan seperti itu. Apakah bisa dihindari? Saya kira, kalau saya mau jujur nggak bisa. Apa namanya, perubahan zaman? Tapi kan bisa dikondisikan. Nah, bisa dikondisikan, bisa. Seperti tadi itu. Jangan sampai ada penularan penyakit misalnya. Itu yang bisa. Usahakan tidak hamil pranikah. Nah, itu masih bisa. Nah, mungkin tetap ada yang nggak setuju. Masa diajar itu? Ya, itu memang. Tapi ada yang kontra pasti. Tapi negara kita kan negara yang paling agamis, tapi korban dol paling tinggi di dunia juga. Nah, itu nggak cocok, Pak. Nggak cocok lagi. Ini by data loh, saya ngomong by data loh. Jadi, Negara kita ini negara yang paling agamis, moralis, tapi tingkat korupsinya paling tinggi, tingkat korban judi online-nya paling tinggi. artinya apa? Artinya agama itu, menurut saya ya, Ya. nggak ada artinya kalau kita tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada artinya. Bandingkan saja dengan negara-negara liberal ya, Ya. yang apa namanya, di mana rumah-rumah ibadah ditutup misalnya, ya, mereka lebih makmur dari kita, lebih jujur dari kita. Nah, salahnya di mana? Salahnya mungkin pendidikannya, pendidikan agamanya. Agama itu bukan hanya apa namanya diberikan ini menurut kitab suci seperti, bukan. Mampu nggak kamu melaksanakan ini? Harus kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu. Itu agama menurut saya. Yang mengagetkan, Prof. Oknum Gubernur Maluku Utara itu sampai ngabisin 3 miliar itu untuk bayar ani-ani itu, Prof. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Prof, ini menurut saya, sebut saja nama saya, tanggung jawab dengan omongan saya. Ini dari rekan saya Erwin Jegbali kan, Prof, tentu kenal. Menurut seorang oknum anggota DPRD, bahwa 90% pejabat punya ani-ani gitu. Ini tanggapan Prof ini gimana nih? Ini mohon maaf nih. Namanya Ani ya gitu. Ani-ani gitu. Kalau Ani nanti yang namanya Ani bisa lapor saya ITE nanti.
Ya susah lah gitu. Makanya ya itu kenyataan. Kemudian Apa mungkin peraturan program ini nggak dilaksanakan karena pejabat kita justru yang suka begitu gitu. Apa mungkin begitu? mungkin saja ya. Tapi kembali lagi ke edukasi. Kenapa sampai seperti itu gitu loh. Nah, apakah ada yang nggak ada masalah dengan pasangannya? Kan kembali ke situ. Ya. Ada sesuatu yang akhirnya mendorong dia melakukan itu. Mencari si ani-ani itu. Ya kan? Nah, kalau sebetulnya dengan pasangannya, dengan istri, dengan suaminya, mereka harmonis, tentu ya toh, untuk apa gitu loh kalau mereka sudah terpenuhi semua di rumah tangganya. Nah, itu kembali lagi ke situ. Sehingga akhirnya kalau mereka yang mengalami masalah ya segera atasi. Jangan dibiarkan. Jangan langsung cari si ani-ani, kan bisa diatasi kalau bisa diatasi. Nah, contohnya gini aja misalnya. Seorang perempuan ya mendekati usia menopause. Nah, itu kan hormonnya turun semua. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kering dia vaginanya. Diajak hubungan, dia merasa kesakitan. Nah, suaminya pikir, ya ngapain sama istri yang teriak-teriak terus. Lebih cari orang lain. Padahal ini bisa diatasi sebetulnya. Nah, kan edukasi. Diatasi supaya si istri yang mendekati menopause ini nggak kering vaginanya. Bisa diatasi. Nah, itu edukasi lagi. Atau sebaliknya, suami jauh lebih tua dari istrinya. Katakanlah beda 20 tahun ada. Si suami nggak mampu ereksi. Istri bilang, ngapain barang begini? Cari orang lain aja. Padahal ini bisa diatasi. Intinya Prof adalah kalau kita mempunyai satu masalah, khususnya di soal seks ini ya, intinya kita pergi ke tempat yang benar. Kan begitu. Betul. Jangan sampai kita ke tempat yang salah. Ya. Ini saya sekaligus membuat testimoni Prof. Bukan orang lain, saya sendiri Prof. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat Prof, saya ini terserang anxiety disorder Prof. Cemas berlebihan. Termasuk saya ketemu profesor hari ini pun saya bawa pil ini. Wah. jadi profesor sekarang dihosin oleh penderitaan anxiety. Tapi saya pergi ke tempat yang benar. Saya pergi ke polijiwa, saya pergi ke dokter SPKJ dan tidak pergi ke balian-balian lain. Betul. Sebab kalau mohon maaf nih saya tidak merendahkan profesi balian ya. Saya sampaikan apa adanya biar masyarakat juga tahu ya. Karena saya pikir di samping kesehatan seksual, kesehatan mental health juga itu menjadi masalah di masyarakat kita. Jadi kalau mengalami masalah itu pergilah ke tempat yang benar. Kan seperti itu. Dan saya terus terang Prof, sudah dari 5 bulan ini setiap malam mengkonsumsi pil Prof. Agar saya tidak cemas. Agar tidak cemas. Dan dosisnya itu berkurang. Sesuai waktu dan Astungkaro ya Prof kan lihat sendiri ini, pemirsa lihat sendiri juga kan. Saya bisa berkegiatan seperti biasa. Dan ini harapan saya kepada siapapun, semeton, pemirsa yang mempunyai masalah yang sama dengan saya di bidang kejiwaan. Jangan malu, jangan merasa saya gila, dan termasuk juga kalau mempunyai masalah di bidang kejantanan itu merasa kurang jantan, jangan minder juga. Jangan datang ke yang abal-abal, jangan termakan iklan yang bilang strong, kuat, panjang, lebar, besar dalam waktu 15 menit langsung on, kan begitu Prof ya. Tapi kejantanan. Itu lagi Prof. Ini gimana menurut Prof? Saya nggak sebenarnya. Itu ya? Nggak mungkin, pasti dicampur obat. Kalau ada ini kopi A gitulah, kopi A membuat Anda ereksi Anda lama begitu. Pasti dicampur obat. Tidak mungkin ya? Nggak mungkin. Tidak mungkin kopi, kalau kopi Tidak ada herbal, termasuk kopi, yang dalam waktu singkat bisa bikin ereksi, nggak ada. Tapi kenapa bisa lolos POM? Nah itu tadi. Jadi semua yang didaftarkan ke BPOM, atas nama herbal itu langsung diberikan izin. Tapi saya pernah ke BPOM, saya lihat ini dilarang. Tapi setelah beredar itu. Oh iya, setelah beredar. Ada sampel-sampel yang itu. Setelah ketahuan beredar, dicampur obat, ditarik dari peredaran. Tapi mereka nggak pikir berapa korban yang sudah jatuh. Gitu.
Karena beberapa itu memang tidak memerlukan uji klinis namanya. Tidak memerlukan penelitian klinis. Kosmetik, herbal, suplemen, itu nggak perlu. Jadi daftar aja. Daftar, kasih surat registrasi, beredar. Kalau selama beredar ada laporan, ini jadi begini, jadi gini, baru ditarik dari beredar. Nah itu kelemahannya di situ. Gitu. Jadi ke masyarakat itu sebaiknya seperti tadi itu. Ya, cari yang ahli, ya dokter sekian lama, sekolah sekian lama, masa nggak dihargai gitu. Dibandingkan dengan iklan-iklan seperti itu. Saya salah satu yang pro dokter loh, mohon maaf banyak iklan-iklan yang menjebak karena banyak. Ini mohon maaf, saya punya bibi, beliau sudah almarhum, beliau penderita kanker payudara. Waktu sakit itu ada yang datang inilah, namanya psikologinya orang sakit kan ingin sembuh. Akhirnya dibeli, akhirnya meninggal. Kan seperti itu. Ini agar tidak terjadi kepada siapapun, saya doakan kepada semua semeton yang nonton ini agar sehat-sehat. Nah Prof, saya terima kasih banyak sekali atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan, walaupun singkat ada manfaatnya, tetapi saya izin Prof closing statementnya untuk pemirsa Wayan Setiawan Channel agar mereka sadar, paham, dan mengerti tentang betapa pentingnya kesehatan khususnya seksual dan kesehatan pada mental pada umumnya lah. Silakan Prof. Ya, jadi baiklah para pemirsa Wayan Setiawan Channel. Tadi cukup lama ya kita bicara. Ya, mudah-mudahan para pemirsa menyadari betapa pentingnya kesehatan. Jadi setelah saya renungkan, dalam kehidupan kita tuh ada dua hal yang harus kita pelihara dengan baik. Satu, kesehatan. Kedua, pengetahuan. Nah, kalau ini cukup, maka kita akan bisa berkarya dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Kalau Anda tidak sehat, mana bisa bekerja dengan baik? Nah, untuk menjadi sehat, ini terakhir nih, untuk menjadi sehat dan kita berguna bagi masyarakat, ingat ini pesan saya. Satu, terapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa? Olahraga teratur. Olahraga enggak? Olahraga Prof jalan kaki. Olahraga teratur. Nggak susah itu. Jogging atau jalan cepat 30 menit seminggu 4-5 kali. Dua, makanan yang sehat. Apa tuh? Sedikit karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Nasi, jangan terlalu banyak. Ya. Jajanan ya, kue-kue manis jangan terlalu banyak. Lalu lemak-lemak kurangi. Nah itu harus di ini. Lalu keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi. Kalau sibuk terus panjang hari, ambil waktu untuk relax. Tidur harus cukup. Berapa jam? Untuk orang dewasa, 6-7 jam malam paling sedikit. Hindari bahan bersifat racun. Apa misalnya? Merokok berlebihan. Merokok enggak? Enggak. Alkohol berlebihan. Sampai mabuk apalagi. Itu harus dihindari. Berikutnya, kehidupan keluarga harus bahagia dan harmonis. Nah, termasuk di sini kehidupan seksual. Jangan sampai kecewa terus, cari orang lain nanti. Ya. Berikutnya, kalau ada keluhan, ringan atau berat, jangan berupaya mencari jalan keluar sendiri, apalagi baca di iklan tadi. Cari tenaga ahli, seperti tadi. Seperti saya, ya cocok. Nah, tenaga ahli itu siapa? Ya dokter, tenaga kesehatan yang memang mendapatkan pendidikan di bidang itu. Jangan cari yang lain-lain yang tidak punya dasar pendidikan di bidang kesehatan. Nah berikutnya, kalau sudah mengalami masalah tertentu, dapatkan pengobatan. Jangan dibiarkan. Misalnya apa? Tulang-tulangnya sakit, ya harus mendapatkan pengobatan. Nah itu pola hidup sehat. Nah kalau itu bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Anda akan sehat. Kalau sudah sehat, maka akan bisa berkarya dengan baik. Pengetahuan penting. Nah, pengetahuan karena itu sedapat mungkin dapatkan pendidikan yang cukup.
Jangan diam-diam aja. Nah, sekarang pemerintah kan memang memberikan kesempatan orang mendapatkan pendidikan. Setinggi mungkin, oke, nggak masalah. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak kesempatan ini. Semeton, demikian tadi perbincangan kita dengan Profesor Dr. Wimpi Pangkahila. Beliau ahli andrologi dan seksologi. Semoga obrolan ini bermanfaat khususnya pada Semeton Bali semuanya dimanapun berada. Ini Semeton, rajeng pagi, sane durung ngajeng dumun, pangton gagal paham, sinap tiang untuk Pramosanti, Om Santi, Om Rayu Semeton.